Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari ini. Dan kita mau datang dengan bersyukur pada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji di semua. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Hanya oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur kepadamu buat setiap kemurahan dan kebajikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali mereka katakan oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan,
ku mengangkat wajahku sama kau hebat bagiku. Sembah, sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Kau hebat bagi kami Tuhan, ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami kami memuji, kami meninggikan kami bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Suatu hanya oleh karena kemurahan kami ada sampai hari ini. Kemurahan-Mu dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Dengan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi, dengan rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup. Engkau kenyangkan kami Tuhan dengan kebaikan-Mu di setiap hari-hari kami. Kami bersyukur
Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Ya Allah. Ajaib Kau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat bagi kami. Perbuatanmu besar dalam hidup kami. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dengan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami puji, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami harapkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus.
kami menyembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Kau mulia. Glory bagimu, glory bagimu. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, selamanya Kau baik, Kau selalu baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, ajaiblah Engkau, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Allah bagi kami. Engkau satu-satunya. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus Tuhan, Allah yang ajaib,
Allah yang dahsyat, yang hebat. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Kasih-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap wajah-Mu Bapa, semua ada anugerah-Mu yang telah selamatkan dan segala kelimpahan melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurahkan padaku, bersama Kamu dari kasih-Mu sebagai semakin bergerak bersama-Mu. Ada sebagai mana ku ada berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Segala kelimpahan, amin, amin, melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurahkan bagiku, bersama-Mu Rabu melihat sisi-Mu selagi Tuhan semakin bertambah bersama-Mu Rabu, amin, amin, bersama-Mu Rabu melihat semakin semakin bertambah besar-Mu semakin
kami saking bertambah bersama Tuhan, semakin hari semakin bertambah bersama Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang menyelamatkan kami. Anugerah yang menyembuhkan kami. Anugerah yang memulihkan kami. Anugerah yang besar dan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup. Dan biarlah kami terus hidup di dalam anugerah. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman di setiap waktu dalam hidup. Bapak, terima kasih buat pagi hari. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Kita akan melanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita pagi ini di Mazmur 99. Tuhan Raja yang Kudus. Saya langsung membacakannya. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kruk-kruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi, mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujud menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Saya ingin teman-teman memperhatikan setiap kata-kata yang Mazmur sampaikan ya, untuk menyampaikan siapa Allah begitu dalam tentang Allah yang besar, Allah yang kudus. Setiap perkataan yang tentang menyembah, saya mengharapkan supaya kita lebih bisa menyerap, karena Mazmur begitu indahnya, begitu dalamnya dia mengenal siapa Allah dengan utuhnya, sehingga dia mampu menceritakan Tuhan yang dalam hal ini Tuhan yang Raja yang kudus. Saya lanjutkan lagi. Ayat yang ke-6. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Allah kita. Luar biasa ya, kalau
di sini kita ngebahas tentang Tuhan, siapa Tuhan kita lagi gitu ya. Pagi ini saya tergerak untuk memandang bahwa sisi Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang kuat gitu, kuat dan bukan saya ngerasa bahwa karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus punya satu misi penyelamatan, misi untuk mengampuni dosa-dosa. Tuhan Yesus datang, misinya bukan untuk menghakimi kita, tapi mengasihi kita. Sehingga kita memandang Tuhan itu sebagai Allah yang kasih. Zaman sekarang itu melihat karena sebagai anugerah kita memandang Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih. Tapi di sini kita diajak memandang Tuhan yang jauh lebih utuh. Tuhan, Raja kita ada yang kuat. Dia mencintai hukum. Saya memandang itu hukum. Dia mencintai hukum. Dia Allah yang menegakkan kebenaran. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Walaupun Tuhan punya kasih yang mengampuni, tapi juga kita nggak boleh sembarangan. Tapi kalau hidup kita karena Tuhan mengatakan boleh mengampuni kita, seringkali kita mengambil bagian Allah yang kasih saja. Tapi kita nggak memandang Allah yang utuh, Allah yang begitu besar, yang juga akan di sini bahwa Tuhan juga mengampuni, tapi juga Dia akan membalas perbuatan-perbuatan yang kita yang tidak takut akan Tuhan. Saya waktu membaca ini, saya makin melihat bahwa bukan saat saya baik saja, saat saya tidak baik, saya mampu tetap melakukan bahwa Tuhan Allahku Allah yang besar, Allahku yang tinggi, Allahku yang besar, Allahku yang dahsyat, yang kuat, yang mencintai hukum. Yang kedua, di dalam kondisi, jadi di sini bahwa saya harus memandang Tuhan bukan Allah yang kasih saja, tapi Allah yang utuh, Allah yang kudus. Allah yang kudus berarti saya nggak bisa sembarangan terhadap Dia. Di sini di ayat pertama sudah menjelaskan, maka bangsa-bangsa gemetar, punya hati yang takut akan Tuhan. Punya hati yang takut akan Tuhan itu, apakah memang kita sudah miliki ya? Kita sudah miliki hati yang takut akan Tuhan. Karena memandang Dia sebagai Tuhan yang utuh, Tuhan yang maha kudus. Tuhan yang maha kudus, kalau kita bisa menyadari dengan utuh Tuhan Allah yang kudus, kita akan menjadi punya hati yang takut dan gemetar dalam kita menjalani hidup kita. Jadi kita akan lebih mengerti bahwa hidup saya punya panggilan seperti Musa, seperti Samuel. Mungkin kalau kita mengatakan mereka seperti orang besar, padahal mereka sama adalah manusia biasa, tetapi mereka mengerti takut dan gentar dalam menghadapi segala aspek hidup mereka. Tidak memandang, mereka tidak menaruh keinginan-keinginan mereka dalam iman percaya mereka. Mereka nggak taruh keinginan untuk supaya anaknya sukses, tidak menaruh kesehatan mereka, bukan, tidak menaruh itu kepentingan yang paling penting, tidak menaruh kesuksesan dan pekerjaan menjadi iman mereka yang penting dalam percayakan Tuhan. Kalau kita hidup menaruhkan segala keinginan kita supaya istri sayang kita lah, apalah, itu memang hal-hal yang pada umumnya, atau kita mesti ngelihat anak kita yang sukses lah, kita mau apapun, kita menaruhkan itu menjadi iman kita. Kalau kita tidak kalau itu tidak tercapai, kita akan bagaimana kita mampu meninggikan Allah kita. Tapi kita menaruhkan secara utuh di dalam kondisi yang baik-baik saja ataupun tidak baik-baik saja. Sehingga kita tahu menaruh iman yang benar waktu jalanin hidup, waktu kita punya anak, ya kita didik anak kita di dalam takut akan Tuhan. Waktu kita jalanin
pekerjaan kita ya jalani dengan baik dan benar. Tapi di dalam panggilan kita bukan itu yang menjadi utama. Bukan itu yang menjadi utama. Saya kemarin ketemu bukan ketemu, video call dengan sepupu saya. Dia tadinya akan mengajak saya check up di Singapura. Dia di Singapura. Dia janji sama saya tanggal 30 kan harusnya tadinya. Saya pikir ya udah karena keluarga yang minta dan segala macam. Saya tadinya udah okein gitu. Tapi waktu 2 minggu lalu dia bilang dia akan berangkat dulu ke Hong Kong. Dia akan berangkat ke Hong Kong. Tapi setelah pulang dia akan ajak saya ke sana. Tiba-tiba dalam waktu baru sampai di Hong Kong sorenya, malamnya dia makan salah. Tiba-tiba dia mencret sangat luar biasa diarenya sampai pingsan di jalan dan harus diangkut oleh diangkut ambulan, tinggal di negara lain. Saat itu dia nggak bawa kartu kredit, dengan gimana dia bawa uang dengan hanya seadanya. Dan saat itu karena beberapa teman yang datang, dengan uang yang dikumpulkan dia masuk rumah sakit dengan kondisi yang sampai selemas-lemasnya. Dia video call sama saya. Dia bilang, Cia, saya lihat kamu sakit. Tapi saya pun bisa mati mendadak ini, dia bilang. Di dalam segala keadaan saya begini, ternyata tuh kita nggak bisa ngukur hidup kita yang kita pengenkan gitu. Saya bilang, ya kalau aku bilang, kalau udah waktu, saya ngomong, kalau ya udah waktunya ya sudah lah, Fah. Aku bilang sama sepupu saya. Dia bilang, Cia, tapi aku takut. Takut apa? Ya takut mati lah. Lah aku bilang, Kak, kita kan sudah ikut Tuhan, sudah sekian lama. Saya bilang gitu. Iya, aku tahu. Dia bilang, aku tahu. Tapi sebenarnya hidup saya tahu hidup saya nggak pernah bakti buat Tuhan. Saya bilang, kan kamu ibu yang baik. Kamu ibu mah yang luar biasa banget. Siang malam jaga anak kamu. Saya mah tahu. Apa-apa anakmu, apa-apa anakmu, apa-apa anakmu, apa-apa anakmu, apa-apa anakmu, apa-apa yang terbaik anakmu. Saya bilang, kan jadi ibu yang baik juga baik kan. Saya bilang begitu. Dia bilang, tidak, Cia. Dia bilang gitu. Tidak. Kenapa tidak? Saya tahu sebenarnya. Banyak hal yang saya excuse karena anak. Karena saya memperjuangkan seperti untuk anak. Hidup saya untuk panggilan Tuhan, sebenarnya ada banyak yang saya harusnya kerjakan juga. Apa saya bilang? Saya juga maksudnya menidurkan panggilan-panggilan Tuhan sebagai bukan Tuhan yang sudah mengasihi saya dan anak saya, tapi saya mengeksekusikan ya nantilah anak saya besar. Saya nantilah karena saya lebih pentingkan. Jadi saya memisahkan diri saya untuk Tuhan. Jadi kita memang hidup kita tuh untuk diri kita yang memang kita percaya Tuhan karena Tuhan untuk kita. Tuhan menjawab segala keinginan kita. Bukan kita jawab apa keinginan Tuhan. Allah yang Maha Kudus. Di dalam segala keadaan Tuhan minta kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Artinya segala keadaan kita dimanapun menyatakan kebesaran Tuhan dengan siapapun yang kita ketemu. Menyatakan diri kita tuh siapa. Jadi saya takut ya satu hari aku di hadapan Tuhan. Karena aku tahu. Berarti kenapa kamu tahu? Sebenarnya kita punya hati nurani. Gitu. Karena Tuhan memberikan hati nurani. Dia berarti sebenarnya di dalam dirinya dia tersimpan di dalam alam sadar dia bahwa ada bagian dia tidak kerjakan untuk Allah yang Maha Kudus. Allah yang kuat. Yang dikatakan Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Yang juga menegakkan kebenaran. Kebenaran di dalam hatimu apa? Yang kita suka excuse. Yang kita suka excuse terhadap Tuhan. Tapi terima excuse dengan diri kita sendiri. Saya menutup dengan satu buah kesaksian waktu saya di penjara. Saya kenapa ke penjara walaupun ada orang memandang dengan itu buat rame-rame aja. Ada yang mengatakan, saya mah boro-boro lah rame-rame, badan saya udah remuk gitu ya. Sibuk-sibuk untuk pergi rame-rame nggak ada urusan. Saya waktu itu kepengen ke penjara karena waktu pagi-pagi saya lagi menyembah Tuhan.
tiba-tiba di dalam pikiran saya, hati saya penuh kuat dengan penjara pikiran hati saya. Terus saya menangis. Hati sepertinya mendorong saya ke penjara, tapi saya tahu itu mustahil karena saya minggu depan sudah harus ke Jakarta. Saya harus ke Jakarta dan harus sudah ada planning saya. Saya nggak ngomong apa-apa, hanya menangis, tidak menyembah Tuhan. Tapi saya ngerti, hati ini begitu kuat. Oke, siangnya tiba-tiba datanglah teman saya. Dia ngomong, dia besuk saya, tapi dia bilang, Cia mau ke penjara nggak? Saya tek, serius. Saya bilang, saya minggu depan, saya aturin, asal kamu mau. Saya mau, saya bilang, saya mau. Saya menjawab bahwa ini Tuhan minta, saya sudah ngerti. Saya akan aturin. Itu kalau ke penjara ada schedule-nya, nggak bisa mendadak. Saya bilang, oke. Misi saya ke sana, saya tidak tahu Tuhan mau saya menguatkan di dalam kondisi lemahnya saya. Menguatkan yang lain gitu. Nah, tapi yang terjadi, justru di hari-hari selanjutnya, tubuh saya makin drop. Tubuh saya makin drop. Sampai 2 hari, 1 hari apa 2 hari, makin nggak karu-karuan. Saya hari Minggu khotbah di Air Hitam, itu jemaat sudah ngelihat saya juga udah nggak tega karena pucat, makin mau makan pun susah. Mereka temenin saya makan, susah saya mau makan. Mereka temenin saya sampai ada yang nangis ngelihat saya mau makan. Tapi saya nggak mau, saya harus kuat gitu kan. Saya tetap makan gitu loh. Langsung makan, langsung harus makan. Saya makan gitu loh. Karena saya harus kuatin badan saya, tapi makin lemah karena pinggang saya tiba-tiba sakit dan saya nggak susah napas gitu loh. Jadi keringat saya dingin. Jadi saya udah bilang saya kayaknya nggak bisa pergi deh. Tapi saya di hati saya, ini Tuhan kan nggak pernah main-main. Apa yang Tuhan sudah taruh di hati itu nggak pernah main-main. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, besok saya nggak bisa bangun nih. Tuhan, saya minta mereka doain saya. Saya udah ngomong yang ke teman yang lain malah. Besok mungkin bisa saya nggak bisa pergi. Jangan-jangan nanti kan bopong saya. Besok loh, gitu loh. Tapi tolong doakan saya. Saya mau pergi, gitu loh. Saya mau pergi, gitu. Jadi, terus saya juga harapin partner ada satu rekan yang saya ajak juga, saya harap dia bisa gantiin saya juga gitu loh. Kalau saya nggak bisa, supaya saya tetap bisa nggak kecewain juga ya satu sisi gitu loh. Kalau saya nggak jadi, tapi saya bilang Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan sudah tolong untuk bisa bukain jalan. Hal-hal yang miracle indah banget. Besok saya kok bisa bangun, saya segar. Memang sebelumnya itu Lita sama Andri, saya disuruh beli satu obat Cina ya, untuk minum. Itu saya kadang-kadang sampai luar biasa, ada orang yang Tuhan kirim, mereka jauh-jauh dari Air Hitam, mereka mau pergi beli, malam-malam sampai jam berapa, temenin saya makan obat dan segala macam. Saya terharu untuk hal-hal itu. Dan itu yang menolong saya juga ternyata kan. Terus besokannya itu saya memang baik-baik saja, bangun tanggal hari Rabu itu, bangun. Saya pagi-pagi ditelepon, saya bilang saya bisa pergi. Saya bisa pergi, saya bilang gitu. Walaupun memang agak sedikit ke sana, indah banget teman saya yang selama ini pelayanan di sana. Saling menguatkan terjadi. Roh Allah bekerja di antara kami. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami dengan hal-hal yang sederhana yang Tuhan tunjukkan di dalam kelemahan tubuh saya bilang. Saya hanya mengatakan kepada teman-teman yang saudara-saudara kita yang di penjara. Saya bilang, tubuhmu saat ini di penjara dengan fisik kamu tidak nyaman. Saya di fisik oleh penyakit saya. Kamu mau gantikan posisi saya atau saya posisi kamu, siapa yang mau gantikan? Tapi kita punya roh yang besar di dalam diri kita untuk bangkit, tetap mampu. Tuhan suruh kita di dalam kondisi tubuh yang lemah untuk tetap bilang, tinggikan aku. Nyatakan kebesaranku di tengah kelemahanmu. Kata orang bilang, kamu jangan paksakan diri deh. Bukan paksain diri. Tapi kalau Tuhan minta kita lakukan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kebesaran Dia, lakukan saja.
Itu bagian kita yang lakukan saja. Secara pikiran kita, secara hati kita, secara pikiran fisik kita, kita harusnya bisa excuse bilang, Tuhan bukankah aku sakit? Tuhan bukankah aku lagi jaga anak? Tuhan bukankah aku lagi sibuk ngurusin kerjaan saya? Tuhan nanti saja aku bisa. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, bukankah kita bilang di hadapan Tuhan yang maha kudus dan maha mulia, dia mau pakai kita sebagai alatnya untuk menjadi penyembahnya, untuk meninggikan dia. Itu kesempatan. Makanya melihatlah Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tapi kita juga tunjukin bahwa Tuhan Allah yang kudus, yang kita harus tinggikan, bukan lewat pujian, tapi dimanapun kita mampu bersaksi bagi dia. Jadi saya lihat hidup kita sehingga utuh, dikatakan kita gentar, takut akan dia, dan hebatnya Tuhan akan tetap memampukan hidup kita. Saya hanya melihat Tuhan utuh di dalam hidup saya, Tuhan yang besar. Ketika dia meminta saya untuk lakukan itu di saat saya lemah, itu bagian saya harus lakukan. Bagian Tuhan terhadap diri saya ketika Tuhan cukupkan mengirimkan orang-orang yang saya nggak duga dari apa, saya sebelum saya ke sini saya butuh apa, apa sih namanya, juicer. Saya butuh juicer. Saya butuh juicer. Tuhan siapkan orang yang kirim mesti saya juga nggak tahu. Terus saya sendiri nggak tahu kan, saya memang lagi butuh banget untuk minum polong-polongan, kacang hijau lah, apa namanya, kedelai, apa susu kedelai lah, terus apa namanya, almond lah, kayak gitu-gitu kan. Nah, teman saya lihat saya minum kayak gini, oh kotakan gini, ini kan bagus banget almond ini kan, tapi ada gulanya, tapi paling kecil. Ini aja pun mahal banget kan. Jadi aku juga nggak tahu, ternyata dia ada alat yang memang gampang bikin dan sangat menolong. Tuhan siapin. Aku bilang, Tuhan baik. Nah, Tuhan Allah yang kasih akan menopang dalam segala. Sampai Jakarta, saya kan tinggal di kos anak saya tinggal di kos anak saya butuh kulkas. Ada teman saya datang dari Jogja hanya ngelihat aku tahu keadaan saya bilang, nggak usah tiket bolak-balik kan saya ngitung. Nggak, aku datang. Dia datang ke kos anak saya, dia lihat nggak ada kulkas, dia bilang gitu. Tuhan siapin saya dalam hal segala sesuatunya. Bagian kita adalah sebagai, kalau kita mampu mengerjakan, aku ngerasa satu sisi, kita hanya mampu mengerjakan bagi Tuhan ketika kita memandang Tuhan itu besar. Tuhan itu dia menegakkan kebenaran. Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan kalau dia menaruhkan di dalam hati kita kebenaran untuk lakukan bagian kita, lakukan saja bagian kita. Bagian Tuhan, dia akan tunjukkan kasihnya kepada kita. Itu yang kita nikmati. Jadi menjadi utuh banget hidup kita, menjadi indah dalam segala keadaan, baik, tidak baik, enak, gak enak. Jadi selalu bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Jadi itu yang saya mau sampaikan pagi ini bagi kita, boleh menguatkan dan menolong kita semua. Thank you Pak Heri, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Saya percaya setiap kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, untuk juga diingatkan sebenarnya siapa kita dan siapa Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan terus lakukan bagi kita. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk Dia? Apakah kita sudah menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Raja, sehingga kita benar-benar mentaati Dia dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan kita, tanpa memberikan ada begitu banyak alasan. Sehingga seperti apa yang Ibu Ciacia sampaikan, saya percaya itu karena kuasa firman, seperti Paulus berkata, dalam kelemahankulah kuasamu semakin nyata. Jadi Edko katakan keseimbangan itu kunci kehidupan. Artinya kita harus seimbang antara kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu akan menghukum. Tuhan itu jelas mengasihi kita, tetapi akibat dari perbuatan dosa, kita diampuni dosanya, tapi akibatnya tetap ditanggung. Tapi tentu sekali lagi seharusnya sebagai orang yang mengerti betul, sebagai orang yang tadinya sudah divonis mati,
tinggal tunggu eksekusi, tapi tiba-tiba diampuni, harusnya kita menyadari penuh seperti apa yang Ibu Caca sampaikan dan Ibu Caca lakukan, bahwa hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh A, udah taat saja A. Jangan banyak alasan. Tuhan suruh B, B. Ya, ini kan kita belum sampai level seperti Ibu Caca, suruh pelayanan. Sebenarnya kita masih punya alasan yang mungkin semua orang bisa terima alasannya. Bahkan kita pikir Tuhan pun bisa terima. Aku kan lagi sakit, aku kan lagi nggak berdaya. Tapi sekali lagi seperti apa yang Bu Caca disampaikan, ketika kita mau taat, Tuhan itu sudah lebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu. Karena dia tidak pernah memberikan kita perintah yang akan membuat kita susah sebenarnya Bapak Ibu. Cuman kitanya saja yang terlalu takut, terlalu mikirkan secara manusiawi, menjadikan segala sesuatunya alasan untuk kita tidak bisa taat kepada Tuhan itu. Jadi mari hari ini coba kita renungkan firman ini, selidiki hatimu, apakah seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, kita ini cuma teriak-teriak Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu pembantu kita, babu kita, jongos kita. Kita hanya selalu menuntut apa yang Tuhan lakukan untuk kita terus. Tapi apakah kita sudah mempunyai sikap hati yang benar-benar mengagungkan dia itu Tuhan, dia itu Raja, yang berdaulat penuh atas hidup kita, sehingga apapun yang dia perintahkan kita lakukan. Dan tentu sekali lagi tanpa alasan. Tapi sekali lagi seperti yang Ibu Caca tadi sampaikan, ceritakan, ketika Tuhan memberi perintah, Tuhan itu pasti sudah menyediakan lebih dahulu semua yang kita butuh. Kalau negara kita mengirim duta besarnya, udah pastilah semua yang dibutuhkan, bahkan Indonesia itu akan menyertai dia, segala kekuasaan. Makanya ada kekebalan hukum, nggak bisa disentuh, itu baru duta besarnya Indonesia, Bapak Ibu. Apalagi kita, ketika kita ditebus jadi milik Tuhan, kita diutus, kita diperintahkan, maka Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu memampukan kita. Bahkan seperti apa yang Ibu Caca alami ketika dia dapat konfirm, impresi untuk ke penjara, Tuhan bisa atur, ada orang yang menawarkan jadwal. Ketika kondisi lemah, Tuhan bisa beri kekuatan. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya terus terjadi dalam hidup kita. Karena orang yang hidup di dalam Taman Eden, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, karena kita dipulihkan dalam karya salib sehingga kita bisa kembali hidup dalam Taman Eden. Seperti hari-hari ini saya sedang ngajar di SPK, harusnya hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita itu penuh dengan sukacita. Hidup kita itu penuh dengan kebenaran. Dan hidup kita itu harus mengalami kuasa Tuhan. Itu hidup dalam kerajaan Allah. Dan itu terjadi ketika kita benar-benar menjadikan Allah itu sebagai rajanya dalam hidup kita. Bukan hanya sebatas pembantu yang kita sebut dengan Tuhan. Tapi memang dia benar-benar Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita. Sehingga kita bisa berkata seperti apa Ibu Caca katakan, seperti Paulus katakan, dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi nyata. Kalau kita nggak merasa lemah, kita masih terus merasa hebat, ya mungkin kita akan terus menjadi raja, bukan Tuhan, atas hidup kita. Dan saya berdoa setiap kita mengerti kebenaran ini, dan kebenaran ini memerdekakan kita, sehingga ujungnya nanti, nggak seperti sepupu Ibu Caca tadi, masih takut mati. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih takut mati. Bukan kita mau cari mati Bapak Ibu ya. Jangankan takut mati, kadang kita ini masih mau nyari zona nyaman terus. Tapi mari hari ini jadikan Tuhan itu raja atas hidupmu dan miliki sikap hati untuk taat dalam segala kondisi. Percaya dia raja yang baik, dia raja yang mengasihi kita. Ketika dia memberi perintah, dia sudah menyertai dengan segala fasilitas yang kita perlu untuk memampukan kita.
Oke, jadi mari renungkan firman ini, selidiki hatimu, dan kenali Tuhanmu secara utuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Caca. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau tambahkan sesuatu? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Ibu Caca. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas kemurahan-Mu, Engkau yang terus memimpin kami di dalam sepanjang musim hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami ingin terus mengagungkan Engkau. Kami ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan terhadap hidup kami ya Bapa. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menguatkan kami. Engkau adalah segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Cia. Tuhan, Engkau pakai dia terus ya Bapak dengan luar biasanya. Sungguh Engkau tahu ya betapa isi hatinya ya Bapak yang begitu mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa di dalam segala kelemahannya, Tuhan yang mampu menguatkan dari segala sakit penyakitnya. Biarlah di dalam segala kelemahannya, kuasa Tuhan begitu nyata. Pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam hidupnya ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bapak, terus Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada ya Bapak. Karena segala sesuatunya, pemimpin adalah pilihan Tuhan. Pemimpin adalah tangan Tuhan yang boleh bekerja melalui negara kami ya Bapak. Berkati juga semua aparat-aparat yang ada ya Bapak, biar mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Tuhan, dan biarlah kami juga ya Bapa sebagai orang-orang yang percaya yang Kau taruhkan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa, boleh terus menjadi saksi betapa luar biasanya Tuhan, betapa kuasa Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Biar melalui kehidupan kami ya Bapa, orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang yang datang kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk semua orang-orang yang Engkau pakai ya Bapa, orang-orang yang berada di pelosok-pelosok yang bekerja untuk memberitakan kabar baik. Tuhan, Kau tetap pakai mereka ya Bapa, biar setiap mata, setiap jiwa boleh mengenal Engkau ya Bapa, dan biar boleh dikuatkan dengan kebenaran, dengan kebaikan Tuhan di dalam mereka menjalankan berita amanat agung ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di Koram Deo ini. Tuhan, terus kuatkan kami ya Bapa melalui kebenaran firman-Mu, agar kami mengambil bagian untuk memberitakan kabar baik, agar kami terus dikuatkan, boleh menyaksikan hidup kami kepada semua orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati juga usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami mau menserahkan ya Bapa segalanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang begitu berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Mari kita bersatu, kita sepakat berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami juga akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau Allah yang Maha Besar, agung dan mulia. Tuhan, berikan kami hati yang takut dan gentar
ketika kami menghadap Engkau ya Bapa. Ketika kami menjalani hidup kami. Kami bersyukur kalau kami telah dipanggil menjadi anak-Mu Tuhan. Satu anugerah yang besar dalam hidup kami. Dan kami mau pakai sebaik-baiknya. Karena Engkau Allah yang hidup. Allah yang besar. Allah yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Engkau ada bukan untuk memenuhi apa yang kami inginkan. Tapi kami ada untuk memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau berkati kami semua, Tuhan. Boleh mengenal Engkau dengan utuh. Mengenal Allah yang besar itu seperti apa. Sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau mau kami lakukan. Ampuni kami, Tuhan, jikalau kami egois. Ampuni kami, Tuhan. Kami hanya mau segala keinginan kami saja yang Tuhan mau penuhi hidup kami. Biarkan kami, Tuhan, boleh mengalami pertobatan yang sesungguh-sungguhnya. Boleh mengalami, Tuhan, Tuhan Allah yang bukan Tuhan Allah yang kasih saja. Tapi Tuhan Allah yang menegakkan kebenaran. Allah yang kudus. Allah yang mau kami hidup penuh takut dan gentar menghadapi hari-hari kami ini, Tuhan. Pujilah nama Engkau Allah yang besar. Setiap hari adalah hari kami boleh meninggikan Engkau. Setiap hari adalah hari kami boleh menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih. Berkati dari pagi sampai kami tidur kembali, Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you Ibu Caca. Bu Caca.